Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma sorting. Nah, sebelum kita ke sortingnya, ada baiknya kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengurutan atau sorting adalah sebuah proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan dan susunan tertentu. Kumpulan objek atau elemen tersebut dapat diurutkan secara ascending maupun descending. Nah, ascending merupakan pengurutan dari angka terkecil ke terbesar, dan descending merupakan sebaliknya. Nah, untuk metode-metode dalam sorting, yang paling sering digunakan ada 5. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua ada selection sort, yang ketiga ada insertion sort, yang keempat ada merge sort, dan yang terakhir ada quick sort. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas selection sort saja. Metode selection sort ini memilih elemen maksimum atau minimum dari sebuah larik lalu menempatkannya pada awal atau akhir larik atau elemen terujung. Selanjutnya, elemen terujung tersebut diisolasi dan tidak disertakan pada proses selanjutnya. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang pada elemen larik yang tersisa. Nah, di sini saya memiliki simulasi untuk selection sort-nya. Di sini ada beberapa array dengan angka yang acak. Nah, untuk selection sort ini menggunakan key sebagai tempat untuk menyimpan nilai terbesar maupun terkecil. Nah, di sini saya contohkan menggunakan nilai terkecil. Untuk logiknya selection sort ini, saat ia telah menemukan array dengan value terkecil, nilai itu tidak langsung ditukar begitu saja. Namun, nilai itu akan disimpan ke dalam key yang nantinya setelah selesai pengecekan seluruh barisnya, baru ditukarkan nilai terkecil dengan key tersebut. Nah, bisa dilihat di sini untuk simulasinya, angka 3 ini merupakan nilai dengan value terkecil, ditandakan dengan warna merah. Lalu tadi sudah dilakukan pengecekan terhadap angka 44, namun angka 44 ini ternyata lebih besar daripada angka 3. Begitu pula dengan 38, sini kita lanjut dulu. 5 juga masih lebih besar daripada 3. Terus dicek. Nah, ketika sudah menemukan nilai dengan value yang lebih kecil, karena 2 ini lebih kecil daripada 3, nilai 2 ini akan disimpan ke dalam key tersebut, tidak langsung ditukar. Di sini dia akan lanjut mensorting, apakah ada nilai yang lebih kecil daripada 2. Nah, setelah sudah habis, baru nilai 2 ini dipindahkan ke posisi pertama. Dan di sini ditandakan dengan warna kuning, yang artinya 2 ini tidak akan dilakukan pengecekan lagi. Sekarang dilanjutkan dengan 44. Sebagai value terkecilnya, lalu dicek dengan 38, ternyata 38 lebih kecil, lalu dicek 35, ternyata 35 lebih kecil, jadi dia dimasukkan ke dalam key-nya, ditandakan dengan warna merah. 47 tidak, 15 juga masih lebih besar, 36, 26, 27. Nah, di sini ditemukan 3 karena 3 lebih kecil. Maka key value minimum yang awalnya di angka 5 ini akan berpindah ke 3 karena 3 lebih kecil. Dicek sampai akhir, baru dilakukan penukaran indeks pertama tadi dengan indeks value minimum yang sudah ditemukan. Nah, perulangan itu akan terus dilakukan sampai array ini terurut secara ascending, atau dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Di sini saya percepat saja. Nah, seluruh nilai di array ini sudah terurut sesuai dari value terkecil ke value terbesar. Mungkin segitu saja untuk simulasi dari selection sort ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan listing source code untuk selection sort ini. Pertama-tama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan seperti i,
J, min, dan swap ini untuk membantu nanti. Nah, untuk di looping yang pertama ini, I sama dengan 0, I kurang dari N min 1, itu dimaksudkan I ini tidak boleh melebihi indeks ke-13. Jadi karena di sini dimulai dari indeks ke-0, yaitu 3 ini, ia akan melakukan perulangan tersebut terus hingga ke indeks ke-13. Karena seperti di simulasi tadi, jika value-value ini sudah tersorting sampai ke indeks yang sebelum terakhir, indeks yang terakhir ini sudah pasti nilai yang terbesar. Jadi tidak perlu dilakukan looping lagi. Nah, di sini kita mulai dengan nilai I sama dengan 0 yang akan disimpan ke nilai minimum. Berarti di sini indeks ke-0 itu adalah 3, berarti 3 ini adalah nilai minimum. Lalu masuk ke looping yang kedua, yaitu J sama dengan I plus 1, J kurang dari N, J plus. Nah, J ini dimaksudkan indeks yang akan kita cek nilainya apakah lebih besar atau lebih kecil daripada indeks I atau minimum ini. Yang kita mulai dari indeks ke-0 yaitu 3, karena di sini J I plus 1, jadi dimulai dari indeks pertama, yaitu 44. Kita menggunakan if di sini. Jika array minimum itu yang tadi di indeks ke-0 itu 3 itu lebih besar daripada array J yang akan kita cek, maka nilai minimum itu akan berubah menjadi J. Sini kita contohkan, indeks ke-0 yaitu 3 itu masih lebih kecil daripada 4, jadi tidak terjadi perubahan nilai minimum. So, di sini cek lagi, 38 masih lebih besar daripada nilai minimum, 5 juga, 47, 15, 36, 26, 27, dan di sini 2 memenuhi if-nya ini, array minimum, indeks ke-0 yaitu 3 tadi, lebih besar daripada array J di indeks ke-9 ini, yaitu 2. Jadi, nilai minimum yang awalnya di indeks ke-0 yaitu 3, akan ditukar dengan 2 sebagai nilai minimum di indeks ke-9 ini. Karena di sini minimum sama dengan J jika memenuhi kondisi ini. Lalu dicek terus lanjut, ternyata tidak ada yang lebih kecil lagi dibanding nilai minimum 2 ini. Nah, karena seluruh isi dari array tadi sudah dicek dan kondisi ini terpenuhi, kita akan masuk ke if yang di sini. Nah, di sini ada min tidak sama dengan I. Berarti min yang J tadi, yaitu di indeks 9, tidak sama dengan I. I itu berada di indeks ke-0. Jadi kondisi ini terpenuhi, lalu proses pertukaran terjadi. Nah, di sini kita dibantu dengan variabel swap ini. Swap sama dengan array I, berarti array I yang awalnya di indeks 0 ini, yaitu angka 3 itu dipindahkan ke variabel swap ini. Lalu, array minimum yang di indeks ke-9 ini, lalu variabel swap ini, yang tadi sudah diisi dengan array I di indeks ke-0 ini, dipindahkan ke array minimum. Jadi di sini array minimum dipindahkan ke array I, dan swap yang sudah berisi dengan array I dipindahkan ke array minimum ini. Lalu kembali lagi ke looping yang pertama ini. Jadi sekarang I-nya sama dengan 1 karena di sini I++, dan J-nya kan sama dengan 2. Lalu terjadi proses yang sama seperti tadi lagi. Nah, di sini saya sudah mengimplementasikan code untuk melakukan selection sort tadi. Namun di sini pertama seperti biasa, saya import library input-output terlebih dahulu. Lalu di sini saya mendeklarasikan prosedur selection sort dengan tipe data integer yang menerima masukan array integer dan nilai jumlah banyaknya angka yang bertipe integer. Lalu ini code untuk selection sort yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini untuk main-nya saya deklarasi lagi integer array dengan ukuran 100. Juga saya deklarasikan n, i, dan j. Lalu di sini printf masukkan banyaknya jumlah data. Lalu di sini untuk user masukkan input nilai yang akan dimasukkan ke variabel n. Lalu di sini printf lagi. Lalu ini untuk user melakukan input nilai untuk setiap anggota-anggota array. Lalu di sini kita panggil lagi prosedur
selection sort untuk melakukan pengurutan dengan algoritma selection sort yang tadi. Lalu ini printf untuk menampilkan hasil pengurutan selection sort. Langsung saja kita run di sini. Nah, lalu di sini user diminta untuk memasukkan banyak jumlah data. Di sini kita misalkan saja 10 data yang ingin kita masukkan. Kita masukkan datanya itu. Nah, di sini sudah saya masukkan data secara acak. Data ini akan masuk ke prosedur selection sort yang tadi. Lalu akan ditampilkan hasil dari pengurutannya sebagai berikut. Nah, mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai selection sort ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.